Film diawali malam itu di Biara Katolik Roma setelah berdoa kepada Bunda Maria. Suster Mary membawa kopernya dan menyelinap masuk ke kamar suster kepala. Dia membuka laci dan mengambil kunci, dan kemudian dia membuka pintu biara sambil berlari dengan cepat. Namun saat ingin membuka gerbang, ada 4 sosok berhijab yang mendatanginya dari belakang. Suster Mary terbangun dari pingsannya dan menyalakan korek api. Dia ternyata telah berada dalam peti mati dan dikubur hidup-hidup. Lalu Mary ketakutan dan berteriak minta tolong. Kemudian scene berfokus ke Suster Cecilia asal Amerika yang baru tiba di Italia. Dia disambut Diakon Enzo yang akan mengantarkannya menuju ke biara. Setelah beberapa saat di perjalanan, akhirnya mereka sampai ke biara yang dituju Suster Cecilia, yaitu Etavia, Our Lady of Zoros. Setelah Enzo mengantarkannya masuk, Cecilia disambut suster kepala dengan bahasa Italia yang tak dimengertinya. Suster Isabel mengartikan kalau suster kepala bilang Suster Cecilia sangat cantik. Suster kepala meminta Isabel untuk mengantarkan Cecilia ke kamarnya, dan saat mengantar Isabel menjelaskan biara ini didirikan tahun 1632, tempat ini memang dikhususkan untuk para biarawati tua, dan sekarat di hari-hari terakhir mereka. Di sini juga terdapat kata bope yang terlarang. Setelah itu Isabel mempertemukan Cecilia dengan para biarawati tua, yang berada di sebuah ruangan. Isabel meminta Cecilia untuk pintar bersosialisasi dengan para biarawati yang beberapa di antaranya mengalami demensia, dan inilah tujuan Cecilia datang ke biara ini, yaitu menjadi pengasuh para biarawati lansia, dan malam ini Cecilia akan menjalani sumpah. Singkat cerita, suster kepala meminta Cecilia tak perlu khawatir. Dia pun menunjukkan paku suci dari Yerusalem yang dibawa oleh Santa Helena, atau Bunda Konstantinus. Sambil membawanya, suster kepala bilang paku itu diyakini diambil dari tangan Yesus yang disalib. Dia pun mengatakan kalau yang mereka lakukan ini demi dosa-dosa mereka dan keselamatan mereka. Saat mendengarkan perkataan suster kepala, Cecilia merasa pusing. Setelah sadar Cecilia melakukan pengakuan dosa, dia mengakui kalau mungkin dia kebanyakan minum anggur setelah upacara sumpah hingga membuatnya mabuk dan pingsan. Namun anehnya, kardinal yang bersamanya tiba-tiba menjauh dan menghilang. Ternyata itu hanya mimpi Cecilia. Namun dia merasa ada seseorang yang berdiri di kamarnya. Saat menyalakan lampu, tidak ada siapapun di sana. Paginya Isabel mengajarkan beberapa suster baru untuk menangani para suster lansia. Dia kenalkan Dr. Gallo yang bertugas di sana. Isabel juga mengajak mereka untuk menjemur spray di halaman mereka. Dan juga diajarkan tata cara memotong ternak yang benar. Yang sakit dan meninggal sudah menjadi sesuatu yang biasa di sana, dan hari-hari mereka pun dipenuhi dengan rutinitas seperti itu. Beberapa minggu telah berlalu. Suatu malam saat akan tidur, Cecilia merasa ada seseorang di sebelahnya. Rambut Cecilia dipotong oleh salah satu biarawati lansia. Di sana Cecilia pun membawa suster lansia itu ke kamarnya. Setelah menyelimutinya, tak sengaja Cecilia melihat ada tanda salib di kaki suster lansia itu. Singkat cerita, setelah itu, Pastor Tedeschi bicara dengan Cecilia. Pastor bilang inilah jawaban yang selama ini dicari oleh Cecilia tentang tujuan Tuhan yang masih membuatnya hidup. Setelah berhenti bernafas, Cecilia pun kemudian dipakaikan pakaian seperti Bunda Maria, dan para biarawati menyambut keberadaan bayi yang ada di perutnya. Terlihat Cecilia masih tidak percaya dan merasa bingung dengan keadaan ini. Memasuki trimester kedua, salah satu gigi Graham Cecilia lepas, lalu saat jam makan terlihat semua biarawati menghormati Cecilia yang datang terkecuali Gwen. Suster kepala juga memintanya tidak usah bekerja dan cukup menjaga bayi di kandungannya. Setelah itu Cecilia berendam. Isabel yang iri mengatakan seharusnya dirinya yang hamil. Dia ingin menghabisi Cecilia. Untungnya suster kepala dan 2 biarawati lainnya segera menolong keadaan bayi Cecilia. Segera diperiksa Dr. Gallo, dan dia pun menyatakan bayinya dalam kondisi aman. Cecilia tanya kenapa Isabel mengatakan kalau seharusnya yang hamil adalah dia. Pastor Tedeschi menjelaskan Isabel sedang berjuang melawan penyakit mentalnya, namun berbanding terbalik dengan Cecilia yang dianugerahkan. Keajaiban Pastor Tedeschi akan memastikan kecemburuan Isabel tak akan terulang lagi. Cecilia bilang dia ingin menemui dokter yang memang di bidangnya, namun Pastor bilang Dr. Gallo adalah dokter kandungan berlisensi. Kamis hingga Sabtu dia membantu kelahiran bayi dokter, dan Pastor tetap tak mengizinkan Cecilia ke rumah sakit karena keajaiban yang dialaminya membuatnya hanya akan aman di biara ini. Singkatnya, malamnya Cecilia sedang memikirkan kata-kata Gwen. Sekilas Cecilia seperti melihat tulisan di balik bingkai Bunda Maria. Saat dilihatnya terdapat penggalan ayat dari Alkitab.
Cecilia mencari tahu di Alkitab dan isinya adalah sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat cahaya. Curiga dengan hal itu, Cecilia memanggil Gwen di kamarnya, namun Gwen tidak ada. Cecilia mendengar suara dari ruangan lain, dia pun menuju ke ruangan tersebut, dia mengintip dan masuk ke sana. Cecilia mengambil pisau dan mencoba membuka laci di situ. Saat membuka, dia melihat arsip tentang dirinya yang dimana itu berita tentang tragedi tenggelamnya Cecilia yang terjatuh di danau es. Saat itu Cecilia mendengar kebisingan suara seorang suster di luar, dia pun segera keluar dan menuju ke arah teriakan itu. Di sebuah ruangan Cecilia mengintip dan terlihat beberapa orang memakai penutup wajah merah. Ternyata yang teriak di dalam adalah Gwen yang diikat di kursi. Mereka memasang alat untuk memotong lidah Gwen. Itu adalah suster lansia yang sebelumnya memotong rambutnya. Dia memberikan simpul dengan bentuk dari rambut kepada Cecilia. Cecilia meminta bantuannya untuk pergi dari sini, namun suster itu malah melarangnya pergi. Cecilia yang takut segera pergi meninggalkannya. Saat dia mencium spray itu, dia melihat sehelai bulu di bawah kasur. Dia pun menemukan bungkusan berdarah dan ternyata isinya adalah seekor ayam yang telah mati. Di mobil Cecilia terus berteriak sedangkan Tedeschi mendapat telepon dari suster kepala. Setelah bicara, dia melihat ke arah Cecilia dan menyuruh Enzo menghentikan mobilnya. Cecilia sadar kalau aktingnya sepertinya telah diketahui. Dia pun segera berlari sekuat tenaga, namun mereka berdua berhasil menangkapnya. Setelah dibawa kembali ke biara, suster kepala membentaknya untuk membersihkan diri. Setelah itu Cecilia diikat di kursi dan dimasukkan ke kapel yang terdapat paku suci. Pastor Tedeschi mengatakan kalau mereka sangat menghargai paku bekas salib Yesus tersebut dulu. Setelah dia teliti, dia menemukan darah dan potongan kecil tulang yang merupakan sebuah kode genetik. Mereka berupaya untuk membuka kunci kebangkitan Mesias baru. Tedeschi membawa Cecilia menuju ke sebuah ruangan lab yang terdapat banyak janin yang gagal di botol. Mereka telah melakukan uji coba selama 20 tahun hingga akhirnya menemukan wadah kesuburan yang sempurna. Yaitu Cecilia. Tedeschi yang sebelumnya ahli genetika meninggalkan bidangnya karena beberapa orang yang tidak setuju dengan etika eksperimennya, tapi di gereja ini dia diterima karena mereka percaya kalau dia akan membawa keselamatan. Jadi hadirnya Tedeschi dan Cecilia di sini merupakan panggilan Tuhan. Menurutnya Cecilia tidak setuju dengan pendapatnya. Tedeschi yang marah memanggil Enzo dan Enzo mengangkat kaki Cecilia. Tedeschi memanas besi berbentuk salib untuk membakar kaki Cecilia agar sadar dengan tujuan mereka. Setelah itu Cecilia dibawa kembali ke kamarnya dan ditinggal sendiri. Cecilia merangkak menuju pintu dan meminta untuk dibebaskan. Memasuki trimester ketiga, Cecilia berbicara dengan Kardinal Merola. Cecilia tanya, sejak kapan dirinya diincar? Dia berbicara sambil memegang rosario dan menyadari kukunya mulai copot. Menurut Cecilia ini bukan kehendak Tuhan. Malamnya Dr. Gallo memeriksa kandungan Cecilia dan menyatakan kalau kelahiran tidak akan lama lagi. Dokter ingin keluar sebentar dan meminta suster kepala menjaga Cecilia. Suster kepala tidak sabar menunggu kelahiran bayi suci itu. Tanpa dia sadari, diam-diam Cecilia mengambil salib yang ada di sana. Saat ingin melarikan diri, Cecilia mengalami pecah ketuban, namun dia tetap melanjutkan untuk berlari parah. Biarawati sedang berdoa di bawah dan diperhatikan Kardinal. Dari atas hal itu dilihat Dr. Gallo, dia pun berlari ketakutan melihat tindakan Cecilia. Cecilia mengambil kunci dan lalu mengambil paku suci di kapel. Dia lalu menuju ruangan lab Pastor Tedeschi, lalu menyiram cairan etanol di ruangan itu. Saat Pastor Tedeschi datang, Cecilia menyalahkan korek Tedeschi dan berusaha menenangkan Cecilia. Jika Cecilia mati, mereka akan tetap mencari calon ibu untuk melahirkan juru selamat. Setelah keluar dan mengurung pastor di dalam ruangan itu, Cecilia segera menyalakan korek di tangannya. Setelah berhasil membakar ruangan itu, Cecilia merasakan seperti akan melahirkan. Terlihat pastor masih hidup di dalam. Cecilia turun menuju ke katabombe dan mencari jalan keluar menggunakan senter. Dia terus berjalan melewati lorong demi lorong. Ia bingung karena jalanan itu bercabang dan tidak ada jalan keluar. Terlihat pastor menemukannya. Cecilia segera sembunyi dan menutup sinar senternya. Pastor memanggil namanya dengan berbisik. Melihat mayat Gwen, Cecilia lanjut berlari. Dari situ dia terus berjalan hingga akhirnya menemukan celah menuju keluar. Cecilia pun merangkak untuk keluar. Pastor Tedeschi yang penuh luka bakar segera merobek pakaian Cecilia dan mengeluarkan pisau untuk membelah perut Cecilia. Dengan doanya, Cecilia menjerit kesakitan dan menarik paku suci yang disimpannya. Setelah berhasil membunuh pastor, Cecilia pun lanjut untuk keluar dari celah itu dengan perut bekas robek. Cecilia akhirnya keluar dari biara gereja yang ingin memanfaatkan dirinya.
Cecilia saat itu berteriak sekuat mungkin karena dia akan segera melahirkan. Setelah melahirkan dia melihat ngeri terhadap bayi itu, yang memiliki suara menggeram yang menyeramkan. Ekilia segera menggigit tali pusarnya, hingga putus lalu berjalan mengambil batu di sekitar situ. Dia menuju ke si bayi yang aneh itu, dan menghancurkan eksperimen gila tersebut. Dan film pun selesai.